Halo, apa kabar semuanya? Kita masuk ke materi pertemuan kelima mata kuliah pemrograman web bisnis lanjutan. Nah, sebelum kita masuk ke pertemuan 5, kita review dulu pertemuan 1 sampai 4, di mana kita telah membangun website dengan framework Coordinator. Kemudian kita telah menambahkan framework Bootstrap untuk desainnya. Kemudian kita telah melakukan customize template gitu. Jadi websitenya kita itu udah ada dasarnya, dan pertemuan 5 sampai pertemuan ke-15 itu kita akan membangun sesuai dengan proses bisnisnya. Jadi yang akan kita bangun sekarang adalah tahapan-tahapan yang akan dilakukan oleh customer supaya bisa melakukan pemesanan secara online. Jadi hal yang pertama kita lakukan adalah membuat halaman home. Jadi ketika kita membuka localhost e-commerce, dia akan menampilkan data-data produk dari e-commerce-nya kita. Dan data produk ini kita dapatnya dari tabel barang. Jadi kalau kita buka materinya pertemuan 5, dan ini adalah desain halaman home yang akan kita buat atau kita rancang. Jadi di sini ada nama produk, ada gambar produk, ada harganya. Jadi ada 3 yang kita tampilkan di sini. Dan dapatnya dari tabel barang. Nah, bagi yang belum ada data di tabel barang, nah pertemuan ini kita masukin datanya dulu. Di sini kan ada 6 barang nih, buah-buahan. Jadi di sini kita tambahkan 6 data juga tentang yang akan kita tampilkan di halaman home. Jadi apa yang kita masukkan ke tabel barang itu yang bakal ditampilkan di halaman home ini. Oke, kita ada gambar. Di sini gambarnya. Jadi di sini gambar itu nunjukin nama filenya. Jadi nanti dia tinggal manggil untuk gambar yang paprika, nama gambarnya adalah produk1.jpg. Jadi kalau kita buka ke halaman projectnya kita, htdocs, e-commerce, kemudian di sini ada image. Nah, di sini kita coba lihat produk 1. Nah, ini produk 1 paprika tadi. Jadi yang bakal kita tampilkan itu ada di folder image dan namanya produk strip1.jpg karena tab-nya jpg gitu. Jadi semua produk ada di sini. Jadi kita tinggal manfaatin aja. Jadi kalau untuk UAS itu kita harus naruh produk-produknya kita di tabel image-nya ini. Jadi kita bisa panggil nama filenya ini di dalam tabel barang. Jadi ini ada produk 1 JPG. Kalau ini salah tulis maka gambarnya nggak akan muncul. Dia bakal timbul error kayak gitu. Jadi kalau dia nggak sesuai nama penulisan namanya atau ekstensinya, kalau yang ini JPG, kalau kita salah tulis .png maka dia nggak akan nampil. Jadi dia akan nampil sesuai dengan gambar dan formatnya seperti itu. Dan ini nama barangnya juga bakal ditampilkan dan harganya 30.000. Jadi ini 30.000 juga. Namanya paprika seperti itu ya. Jadi yang kita lakukan di pertemuan ini, buka dulu tabel barangnya. Untuk semester yang lalu kita nggak ada atribut gambar. Jadi kita tambahkan di semester ini. Kita buka localhost /phpMyAdmin, kita enter. Nah, kita buka e-commerce, buka tabel barang, dan di sini untuk yang saya udah ada gambarnya. Tapi kalau di tempat kalian belum ada, maka klik di struktur, kemudian klik go, dan kita tambahkan namanya gambar, tipenya varchar, panjangnya 40, nanti di save seperti itu ya. Namanya gambar, tipenya varchar, length atau panjangnya 40, kita save. Dan kalau udah selesai, nanti dia bakal muncul kayak gini. Kita nambahin data, jadi bagi yang
belum ada datanya. Jadi ini untuk yang udah saya tambahkan 6 data. Tapi bagi yang belum, caranya klik di barang, klik insert, dan ini kode barangnya terserah ya, kita kasih nomor dari 01 sampai 07. Kemudian kasih namanya buah, contohnya saya ya. Kalau kalian ikutin dengan materi yang dikasih ini, jadi ngikutin yang ini. Kode barangnya 3 digit ya, berarti 007. Stoknya, jadi kalau dia melakukan penjualan maka dia akan mengurangi stok. Harganya 32.000 satu one piece. Keterangannya saya lewatin aja. Status kita ngikutin yang ini, statusnya 1, nama gambarnya produk strip 7 deh .jpg. Ekstensinya jangan sampai salah, klik go. Kalau kita buka lagi, oh yang saya belum ada ya, kita nanti codingin lagi. Di sini saya udah ada 7 barang, jadi minimal ada 6 gitu ya. Kalau hanya 2 nanti kita nggak tahu ada error nggak ketika dia masuk ke baris yang baru. Jadi kan per baris ini ada 4 gambar. Jadi kalau kita hanya 2 produk, maka kita nggak tahu kalau dia pindah ke baris selanjutnya itu error atau enggak. Kayak gitu. Jadi minimal ada 6. Nah, ini yang tadi kita tambahin 1 atribut gambar, kemudian kalau udah selesai kita tambahin data barangnya minimal 6 sesuai dengan yang dikasih ini. Kemudian kita lakukan pengodingan. Jadi inti dari pertemuan 5 sampai 16 itu kita ngoding kayak gitu. Jadi kita ngodingnya sesuai dengan proses bisnisnya. Untuk proses bisnis yang pertama, si pelanggan melihat data-data produk gitu. Jadi sebelum dia beli dia harus ngeliat tuh apa aja yang kita jual kayak gitu ya. Jadi kita harus menyiapkan produk-produk yang kita jual itu apa aja. Dan itu kita letakkannya di home. Jadi kita buka controllernya, kita buka home. Ini udah kita buat di dua pertemuan yang lalu, di mana home ini menampilkan data ini aja ya, halaman utama saja. Jadi ini nggak menampilkan data dari database, tapi hanya tulisan saja. Jadi pertemuan ini kita ngambil data di database, di tabel barang, terus kita tampilkan tuh di sini. Oke, jadi biar pelanggan tuh tahu apa produk yang kita jual. Nah, yang perlu kita tambahkan adalah kita harus load model yang home model. Jadi kita udah ada codingan sebelumnya, kita tinggal lanjutin aja. Di sini kita load lagi modelnya, namanya home model. Untuk penulisan nama kelasnya huruf depannya besar, G-nya besar, H-nya besar. Kemudian untuk function index kita ngambil data ke home model di mana fungsinya get data barang. Oke, kita ke sini, kita enter, kita pasang koma. Data, kemudian isi dari array data ini adalah ambil data dari home model di mana nama functionnya get data barang. Nah, seperti ini. Oke, get data barang. Nah, kalau udah selesai, berarti kita bagian controller udah selesai. Jadi bagian controller hanya ngeload modelnya, terus get datanya dari function. Jadi proses selanjutnya adalah di home model. Jadi kita buat kelas namanya home model, terus nama fungsinya get data barang. Kita ke slide selanjutnya, bagian model, kita buat home model. Di model, klik kanan, new file, namanya home model, H-nya besar, .php. Kita simpan dan
kita membuat kelas namanya home model, di mana ada dua function, construct untuk ngeload database, kemudian get data barang untuk ngambil data barangnya, seperti itu. Jadi ini kelas home model extend ci model, kemudian kita buat ke public class, public function ya. Oh iya, kita lupa tag PHP di atasnya. Ini kita enter. Nah, seperti itu. Jadi ada kelas home model, functionnya construct. Terus di dalam function construct itu kita ada load database-nya. Kemudian setelah public function kita enter. Jadi setelah tutup function dari construct, kita buat function get data barang. Jadi antara home get data barang dengan modelnya itu sama. Jadi ketika kita mau ngambil data ke home model, nah di dalam home model itu kita ke database-nya. Nah, di sini ada variabel query di mana kita ngeload query select bintang from barang. Query this db query select bintang from barang. Jadi kita ngambil dari tabel barang. Kemudian kita pasang if query numRows, itu artinya jumlah datanya. Jadi kalau datanya ada 7 tuh di database, maka numRows-nya ini angka 7 gitu. Jadi kalau dia lebih dari 0 itu artinya ada data kan. Return query result. Kayak gitu. Jadi kita membalikan result itu artinya semua data itu kita balikan. Jadi kalau dia dapatnya 7 data, maka 7 data itulah yang bakal kita lempar ke controller tadi, ke controller ini. Oke, jadi result itu semua datanya. Kalau numRows tadi itu jumlah datanya. Jadi kalau ada 7 data, makanya nilainya 7. Jadi jika 7 lebih besar dari 0, udah pasti kan ya, 7 pasti lebih besar dari 0, maka dikembalikan semua data tabel barang itu. Tapi kalau di tabel barangnya nggak ada datanya, kosong gitu, maka jika kosong lebih besar dari kosong, itu kan nggak ya, kosong tidak lebih besar dari kosong, atau 0 tidak lebih besar dari 0, maka dia akan tidak akan mereturn. Jadi dia hanya bernilai false gitu. Nah, kalau sampai di sini udah berarti home modelnya kita udah selesai. Jadi kita lanjut ke bagian view-nya. Jadi dalam satu menu itu ada 3 bagian. Controller, kalau udah selesai kita ke model, habis itu ke bagian view-nya. Jadi materi ini sangat singkat ya. Jadi kita hanya bikin satu menu untuk nampilin data barang, di mana kita input dulu data barangnya di tabel barang, kemudian controllernya kita siapin, kita ngeloadnya nama modelnya apa, kemudian nama view-nya apa, terus kita get data di tabel ke function get data barang. Habis itu kita desain modelnya get data barang itu untuk ngambil data dari tabel barang ini, kemudian view untuk kita nampilin. Sederhana ya. Jadi kita buka ke bagian view. Jadi view-nya itu ada folder home-nya, ada function, ada file namanya home view. Itu kita lihatnya di sini. Jadi ini isi kan
nama file dari view-nya ya, isi ini dari folder home, file namanya home view. Jadi ini. Nah, ini yang kita tampilkan di minggu yang lalu. Kita hapus. Kita tambahkan div dan section ya. Section ini buat dia rapi gitu. Sectionnya kita buat, nama kelasnya FTJO section. Kemudian kita buat div, nama kelasnya container. Kemudian di dalam container kita buat div lagi, nama kelasnya row. Gitu. Jadi isi dari kontennya itu ada di dalam dua div ini dan satu section. Nah, sekarang kita baru load isinya. Jadi kita pasang tag PHP di mana kita pasang if. Fungsi if ini biar dia nggak error kalau nggak ada datanya. Jadi kalau nggak ada data kan nilainya false ya. Kalau false dia nggak akan nampil apa-apa. Tapi kalau nilainya true dia baru nampilin for each. Jadi for each ini untuk melakukan perulangan. Terus data ini dapat dari mana? Data ini dapatnya dari controller tadi. Ini. Oke, jadi tadi kan kita ada tambahin satu baris tuh. Data di mana ngambil datanya dari home model, nama fungsinya get data barang. Dan data inilah yang bakal kita lemparin ke view ke sini untuk dilakukan perulangan. Jadi kalau kita dapatnya 7 data, maka dia lakukannya 7 kali perulangan. Terus kita kasih namanya row. Jadi kita nggak pakai nama data lagi, kita kasih nama baru, namanya row. Dan isi dari perulangannya itu HTML. Jadi kita tutup. Di sini kita buat div lagi biar dia kotak-kotak. Jadi kan di sini ada kotak-kotaknya nih. Jadi ini ada di dalam div. Oke, jadi kalau dia perulangannya 7 kali, maka buat kotaknya ya 7 kali di sini. Seperti itu. Nah, div kita kasih kelas. Jadi selalu main di namanya kelas. Jadi kalau ada salah atau desainnya nggak sesuai, itu artinya nama kelasnya itu tidak sama dengan yang ini. Oke, jadi penulisan nama kelasnya jangan sampai salah. Jadi kolom medium nilainya 6. Ini kolom large nilainya 3, kemudian FDJO animate ini bawaan dari bootstrapnya. Kemudian setelah div saya tutup divnya. Jadi kebiasakan kalau udah buka div kita tutup divnya, kemudian buka div lagi, nama kelasnya produk. Jadi nama kelas yang ini sesuai dengan template-nya ya. Jadi kalau template dari bootstrapnya itu pakai kelas produk, maka kita pakai kelas produk. Jadi berbeda-beda setiap template bootstrapnya, jadi tidak sama. Dan untuk template-nya kita pakai kelas yang produk. Kemudian kita pakai href ini. Jadi kalau kita klik dia bakal ke tempat yang lain seperti itu. Jadi fungsi href ini buat link ke halaman selanjutnya. Jadi kita kasih href, kemudian kita pasang tag PHP di dalamnya, kita kasih echo base URL, itu artinya
localhost garis miring e-commerce, kemudian nama controllernya home, kita kasih titik untuk hubungin string home detail. Jadi ini nama kelasnya home, ini nama functionnya detail. Kemudian kita kasih titik lagi, ini untuk hubungin dengan variabel row KD barang. Jadi kalau kita klik ini bakal beda-beda. Jadi kalau kita klik ke kacang, maka dia akan nampilin halaman kacang seperti itu ya. Jadi kalau kita klik call, maka dia akan menampilkan halaman yang call atau deskripsi yang call. Jadi fungsi dari KD barang ini biar lebih detail gitu. Jadi dia nggak akan menampilkan halaman yang lain ketika kita klik, tapi menampilkan halaman sesuai yang kode barangnya ini. Kita ke slide selanjutnya. Kita kasih nama kelas img prod, kemudian kita tutup. Nah, sampai di sini berarti yang bagian hrefnya udah selesai. Jadi kalau kita udah klik, ini udah bisa. Ini tutup ya. Saya kecilin. Dan ini kita lupa, harusnya ada H3 ya. H3 itu heading 3. Heading itu fungsinya untuk besarnya tulisan. Jadi kalau H1 itu gede banget. Jadi biasanya untuk judul gitu atau halaman untuk bagian atasnya. Tapi kalau H2 itu lebih gede juga, H3 itu sedang ukurannya. Jadi kita pakai H3, tutupnya oke di sini. Nah, setelah bukan ya, bukan yang ini ya, sorry. Nah, kalau udah yang sampai di sini kita tambahkan. Jadi di dalam A ini kita tambahkan img, kemudian Emacs ya, kelas. Jadi Emacs-nya bisa diklik seperti itu. Jadi Emacs-nya di dalam tag A, kemudian yang ini tutup tag A. Nama kelasnya img fluid. Source-nya itu artinya letak gambarnya itu ada di mana. Kita kasih base URL. Kemudian kita kasih nama produk, kita kasih di sini aja deh, titik nih, produk, kemudian titik lagi, row, gambar. Oke, sampai di sini udah selesai bagian gambarnya. Harusnya ini udah nampil, tapi nanti kita baru coba. Kemudian kita pasang div. Jadi kita ada di sini sekarang. Kita pasang div kelas, namanya teks, PY3, PB-nya 4, PX-nya 3, kemudian tag center, kemudian tutup div-nya. Di sini baru H3 atau heading 3. Jadi ukurannya itu ada heading 1 itu untuk gede, itu untuk judul, ada H2 itu gede juga. H3 ini ukurannya sedang. Nah, untuk yang ini sama kayak yang ini. Kita ulang lagi, kita tulis A, href,
sama dengan kita kasih tag PHP, tutup tag PHP, kita kasih echo base URL. Jadi kalau kita klik, dia perginya ke home, nama fungsinya detail sama seperti yang tadi. Kemudian kita pasang row kode barang, jadi kalau kita klik dia tertujunya sesuai dengan kode barang ini. Dan yang akan kita tampilkan di sini adalah nama barangnya, kayak gini ya. Nah, sampai di sini kita udah selesai juga nama barangnya, dan yang terakhir adalah harganya. Nah, untuk yang harga itu mulainya dari sini sampai di sini. Kita enter lagi, kita kasih div lagi, kita tutup div. Di dalam divnya itu kita kasih style text align center. Kemudian ada paragraf, kelas sama dengan fresh. Kemudian kita kasih span, kelasnya fresh sales. Nah, di dalam paragraf dan span ini kita tambahkan tag PHP untuk kita nampilkan data harga barangnya. Echo ini kita kasih RP dulu deh, RP bakal tampil RP. Kemudian number format ini biar ada titik setelah 30, jadi kalau 1000 berarti 1.000 gitu ya. Jadi kita pakai number format baru harganya. Kemudian kita kasih formatnya 0, kemudian petik, koma lagi, baru titik. Jadi ada koma, dan titik. Nah, sampai di sini ini udah selesai semua. Jadi yang lain itu tinggal ngikutin aja seperti ini. Kita simpan, coba kita buka browsernya kita lihat apakah ini udah benar atau belum. Jadi kalau dia ada salah, kita tinggal baca aja. Di sini ada syntax error. Terus yang error itu adalah kurungnya ini di home model line kedua. Jadi kita buka home model line kedua ini kayaknya salah di sini deh. Kita kurang S. Kita refresh, jadi masih ada salah. Nah, di sini variabel data di home view itu salah, line kelima. Kita buka home view, nah, variabel data ini katanya salah. Kita coba lihat di sini. Nah, harusnya tampilannya seperti ini, dan masih ada error. Kita kurang garis miringnya. Jadi kalau di home view produk harusnya ada garis miringnya di detail ini. Nah, kita kurang detail ini juga. Kita simpan, terus kita buka lagi, dan ini masih salah. Kalau kita buka, jadi ini ada salah ya, produk. Oh iya, berarti ini produk strip 1 ya. Sedangkan di sini produk 1. Oh iya, berarti ada salah penulisannya lah. Jadi database-nya ganti jadi produk strip 1.
Ini produk strip 2, yang ini produk strip 3. Jadi ini tinggal double klik aja. Jadi kenapa nggak muncul, karena namanya berbeda gitu ya. Ini ada kesalahan pengetikan di semester yang lalu. Ini kita udah selesai, kita refresh lagi, ini harusnya muncul semua. Nah seperti ini. Jadi dari materinya sebenarnya ada perbedaan sedikit ya di nama gambarnya ini. Jadi kita edit jadi produk strip 1, bukan produk langsung 1 ya. Jadi ada stripnya di sini. Kayak gitu. Jadi kalau nama filenya berbeda, jadi ini kan nama filenya produk 1. Tapi kalau dia berbeda dengan di database, maka dia nggak akan nampil seperti yang tadi. Jadi kalau untuk nampil dia harus sama kayak gitu. Oke. Jadi pertemuan ini kita hanya menampilkan data produknya di sini. Jadi hanya membahas controller, model, dan view. Yang paling agak sedikit ribet ya di bagian view-nya itu, karena dia tentang desain gitu ya. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.